Gembira banget nih kelas 4. Semua hadir? Hadir. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, siapa tadi yang sholat subuh? Ada nggak? Ya, bagus. Kenapa tidak sholat? Kesiangan, segala macam dan sebagainya, ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, silahkan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Coba dengarkan, kita berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, ya, doanya selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu di kelas 4. Ya, betul ini kelas 4? Betul. Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Oh, tadi jawabannya hadir semua, hadir. Bukannya yang tidak hadir? Ada. Coba Asila hadir. Hadir. Audril, Azga, Dinar, Fadil, Fakri, Jenny, Keila, Kalpi, Hilmi, Naura, Rama, Syahira, Sri Astuti, Sri Mulyani, Feli, Zulfan, Risma, Oktaviani. Hadir, alhamdulillah. Ada yang nggak ke absen? Ada. Abyan, ya, Abyan nggak ke absen dikarenakan tidak hadir. Ya, nah, untuk pertemuan kali ini, sebagaimana minggu lalu kita telah membahas mengenai iman kepada Allah. Apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah paham? Sudah. Terima kasih bila sudah paham dan sudah mempelajari tentang iman kepada Allah. Benar, kalian sudah belajar di rumah? Benar. Sudah paham? Ya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang surat At-Tin, sebagaimana Bapak telah memerintahkan kepada kalian, ya, bahwa kita semua itu harus belajar di rumah mengenai surat At-Tin. Bapak di sini ingin menjelaskan tentang surat At-Tin. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang surat At-Tin, kita akan melihat video pembelajaran dulu, ya. Coba siapa nanti yang bisa menjelaskan tentang surat At-Tin? Harus kalian perhatikan, ya. Coba dengarkan di sini, jangan ada yang berisik. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surat At-Tin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari.
seperti belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Coba perhatikan videonya semua. Kelihatan? Memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa buri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Coba dengarkan, ini yang ngaji anak bapak di rumah. Baru kelas 2, masa kalah sama anak bapak yang kelas 2? Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat soleh, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Makkah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi.
Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7 yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8 yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian materi tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa pahami? Bisa, ya. Tadi bahwa dalam video disebutkan bahwa kita semua itu akan mati. Makanya di awal tadi Bapak dalam mukadimah ya menyebutkan bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Coba siapa di sini yang ingin masuk surga? Coba angkat tangannya. Kemudian siapa yang ingin masuk neraka? Tidak ada? Tidak. Ya kan? Bapak pengen tahu dulu sebelum kita membaca bersama-sama surat At-Tin. Kalian tadi mungkin sudah mendengar surat At-Tin? Sudah? Sudah. Nah, sebelum nanti kita membahas mengenai hukum bacaan tajwidnya, nah sekarang kita akan membaca dulu surat At-Tin. Bapak ingin tugaskan dan ingin mendengar secara langsung bahwa kalian itu sudah belajar di rumah dengan baik atau tidak. Coba untuk kelompok 1, membacakan ayat ke-1, kemudian artinya dijawab oleh kelompok 2, dan kemudian kelompok 1 membacakan ayat kedua, dan kelompok 2 membacakan arti dari surat At-Tin. Kemudian nanti selanjutnya kelompok 3 membaca ayat 3, kelompok 1 menjawab artinya. Nah, tolong nanti ini ada tugas yang akan Bapak sampaikan nanti untuk kalian ya. Di sini ada bacaan surat At-Tin, kemudian nanti kalian akan mengisinya. Coba lihat ya, kelompok 3 dan untuk kelompok 4 ini satu lagi kalian perhatikan dengan baik. Nanti kalian akan membacanya ya. Untuk kelompok 4 ya Bapak buka dulu. Coba kelompok 1 baca bersama-sama.
Coba untuk kelompok 1. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Ini. Pas salah. Coba kelompok 2 artinya ini wazaitun demi buah bin dan buah zaitun. kemudian coba sekarang perhatikan, Bapak ingin memberikan contoh bacaan surat At-Tin terlebih dahulu. Kalian ikuti ya, kalian ikuti dan nanti kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, sudah bisa semua? Sudah. Baik, dalam bacaan ya surat At-Tin bahwa kita semua di sini harus bisa dan harus lancar dalam membaca Al-Quran. Dan Bapak perhatikan dalam tadi membaca kita harus menguasai tentang makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid. Coba dalam bacaan tajwid tadi ada hukum apa saja dalam Al-Quran? Coba dalam hukum bacaan Al-Quran ada berapa? Ada 4. 1 idhar, 2 idgham, 3 ikhlas, 4 pintar.
Idhar itu artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Artinya jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, bagus. Apa saja hurufnya? Hamzah, Hamzah, ha, ha, ain, go, lin, kemudian ha, ha, ho. kho. Jadi huruf idhar itu jumlahnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, lin, kho. Ya, jumlahnya ada 6. Siapa yang bisa memberikan contohnya dalam bacaan dari surat Quran surat At-Tin? Ya, Ajrun ghairu mamnun. ya, ajrun ghairu mamnun. Itu contoh bacaan idhar. Kemudian ada apa saja tadi yang ada pada Quran surat At-Tin? Hukum bacaan apa lagi? Idgham, iqlab. Kemudian Bapak ingin tanya, tadi Bapak dengar ada hukum bacaan ikhfa. Siapa yang tahu hukum ikhfa? Coba. Ada yang tahu arti ikhfa? Ya. Samar. Samar. Jumlah hurufnya ada berapa? 15. Coba sebutkan. Ta, ta, jim, ya, pintar. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Sudah bisa tentang surat At-Tin membacanya? Sudah hafal? Awas, nanti Bapak akan tes satu persatu. Kalian sudah paham dalam hukum bacaan, cara membaca dengan baik, kemudian pelafalan dengan baik, dan juga nanti apa makna yang terkandung dalam Quran surat At-Tin. Ya, paham? Baik. Yang pertama, ya, tadi disebutkan bahwa dalam Quran surat At-Tin itu wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, demi gunung Sinai, wahadzal baladil amin. Apa? Coba lihat dalam bukunya apa, baca. Dan demi negeri Mekah ya, aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala pada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling
paling adil. Bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Dan kemudian ayat selanjutnya tadi kita sudah menyimak video bahwa ada hikmah-hikmah yang terkandung dalam Quran surat At-Tin. Sudah paham semua? Sudah. Nih, ada tugas ya. Ada tugas, Bapak ingin tahu dulu sebelum kalian bertanya, dan kalian nanti akan menjawab apa yang makna yang terkandung dalam Quran surat At-Tin. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nih, Bapak kasih tugas. Ya, KM, coba bagikan satu persatu. Tuh, bagikan. Nah, yuk buat kelompok 3. Buat kelompok 3. Nih. Ini buat kelompok 4. Dan ini untuk kelompok 1. Ya, nah. Coba, sudah tugasnya dibagikan semua? Coba kalian diskusikan dengan teman, ya, dengan teman satu kelompok, ya, kerjakan. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Ya, coba selesaikan cepat. Bapak kasih waktu tambahan 2 menit, coba. Coba, yang selanjutnya Bapak ingin tanya, apa isi kandungan dari surat At-Tin? Coba, kelompok mana yang bisa jawab? Coba acungkan tangannya. Isi kandungan dari surat At-Tin, ya, kelompok 2, coba. Isi kandungan dari surat At-Tin menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu, surat At-Tin mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul sekali, ya, sangat memperhatikan dalam pelajaran ini bahwa kita sebagai manusia harus rajin bersyukur dan harus selalu bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Coba perhatikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka kami akan tambah. Kita suka bersyukur terhadap Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, maka nanti Allah akan selalu menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan memberikan adab yang sangat pedih. Pengen adab, pengen nikmat, jadi harus dibiasakan selalu bersyukur. Kemudian, apa isi pokok dalam surat Quran surat At-Tin? Ada yang tahu? Ya, kelompok 1. Menceritakan tentang manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Luar biasa. Ya, perhatikan tadi Bapak katakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di pandangan manusia saja kita ada kekurangan. Di pandangan manusia saja kita ada kekurangan. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Karena yang dilihat bukan orang yang bukan orang yang cantik, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan ustaz, bukan guru, bukan anak-anak. Yang dilihat di hadapan Allah adalah nilai ketakwaan.
Pintar, luar biasa ya. Kelas 4, Bapak ucapkan terima kasih dalam pembelajaran kali ini. Kalian sudah memahami bacaan Quran surat At-Tin, kemudian arti dari surat At-Tin, kemudian hukum bacaannya dalam hukum bacaan tajwid, dan makna dari surat At-Tin. Kesimpulan bahwa surat At-Tin ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, coba dengarkan. Awas. Baik, dengarkan. Coba duduknya yang rapi. Ya. Semua duduknya yang rapi. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kesimpulannya kita harus selalu bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Paham semua? Paham. Ya, jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya nanti di bab 7 kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Jangan lupa seperti biasa Bapak sarankan kepada kalian dan menyuruh untuk belajar Asmaul Husna dengan baik dan benar. Jangan lupa sholat, jangan lupa membaca Al-Quran supaya kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Benar ini tidak ada pertanyaan? Baik, sebelum kita menutup pelajaran ini, tadi di awal kita ada mukadimah dengan membacakan basmalah, dengan kita berdoa kepada Allah, dan di akhir ini sebelum kita menutup pembelajaran, coba ada barang yang ketinggalan nanti ya kalian rapikan tempat duduknya sebelum istirahat, kemudian bukunya tolong simpan, jangan sampai ada yang hilang. Ya, sudah semua? Sudah. Dan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah dengan baik dan benar. Semoga di pertemuan yang akan datang, di hari Rabu yang akan datang, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalian buka di bab 7 ya. Ya, buka di bab 7 ya. Ya, kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.